Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu semuanya. Selamat bertemu kembali di kelas 9. Pasti kalian kangen semua sama ibu dong. Kita sudah tidak pakai kenal-kenalan lagi ya, karena kita sudah kenal semua. Semoga di kelas 9 ini ibu minta kalian belajar sambil semangat. Walaupun kita masih COVID, kita masih tetap belajar dengan jarak jauh atau yang sering disebut dengan PJJ. Coba kalian buka bukunya, yaitu LKS kalian bab 1 tentang interaksi antara ruang benua Asia dan benua lainnya di dunia. Yang kita pelajari hari ini adalah tentang benua Asia. Benua Asia adalah benua terluas dengan wilayah 8,7% dari total luas permukaan bumi dan memiliki penduduk yang banyak di antara benua lainnya. Kenapa seperti itu? Mungkin kalian juga ingin tahu kenapa ya? Karena benua Asia di sini adalah benua yang berbeda dengan benua Eropa, karena benua ini adalah benua yang paling besar. Indonesia merupakan bagian dari benua Asia meskipun daratannya terpisah dengan benua Asia. Apa yang menyebabkan Indonesia masuk ke dalam benua Asia? Benua Asia merupakan benua yang terletak di bagian timur bumi. Letak daratan benua Asia menyambung dengan benua Eropa dalam daratan Eurasia. Benua Asia adalah benua terbesar di dunia, baik dari segi total luas wilayah maupun populasi jumlah penduduknya. Dia paling banyak penduduknya, dengan wilayah kurang lebih 43.998.920 km persegi dan ditempati oleh 4,3 miliar penduduk terbentang dari Turki hingga Jepang dan Tiongkok hingga Indonesia. Benua Asia di belahan bumi utara ini terluas, paling banyak penduduknya adalah negara Tiongkok. Negara Tiongkok atau negara RCC. Yang pertama yaitu adalah letak batas dan wilayah benua Asia. Letak astronomisnya 77 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, dan 26 derajat bujur timur, 169 derajat bujur timur. Untuk letak geografisnya, benua Asia terletak antara benua Eropa dan benua Australia, serta di antara Samudra Hindia, Pasifik, dan Arktik. Yang ketiga, yaitu letak geologis. Secara geologis, Asia menyatu dengan benua Eropa yang sering disebut dengan Eurasia. Batas wilayah benua Asia sebagai berikut. Yang pertama, sebelah utara Samudra Arktik dan Laut Utara. Yang kedua, sebelah timur Samudra Pasifik dan Selat Bering. Yang ketiga, sebelah selatan Samudra Hindia. Yang keempat, sebelah barat Laut Tengah, Laut Merah, Laut Hitam, Laut Kaspia, Sungai Ural, dan Pegunungan Ural. Itu tadi adalah tentang letak batas luas wilayah benua Asia dan batas wilayah benua Asia. Keadaan iklimnya yaitu terletak lintang dan keadaan fisiknya atau benteng alamnya. Iklim benua Asia ini dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama yaitu iklim tropis, yang kedua iklim subtropis basah, yang ketiga iklim sedang, keempat iklim kutub,
Kemudian kelima adalah iklim gurun. Itu tentang keadaan iklim. Kemudian untuk benteng alamnya, biasanya wilayah Asia Utara mencakup sebagian besar Siberia, yaitu wilayah Asia Tengah sebelah barat berupa daratan rendah. Bentengan alam di benua Asia meliputi sebagai yang pertama adanya gunung dan pegunungan, yang kedua adalah dataran tinggi, yang ketiga dataran rendah, keempat gurun pasir, kelima sungai, keenam danau. Itu adalah tadi isi dari bentengan alam. Yang keempat itu kita belajar tentang benteng alam, dan seterusnya adalah tentang flora dan fauna di benua Asia. Biasanya di benua Asia ini hidup berbagai macam flora dan fauna, jenis yang bentuknya pun berbeda-beda dari wilayah Asia Barat dan Asia Tenggara. Biasanya dipengaruhi oleh iklim di wilayah itu sendiri. Asia dia juga mempunyai potensi sumber daya alam. Yang pertama adalah pertanian, pertambangan, kemudian untuk benua Asia juga keadaan penduduknya biasanya jumlah dan kepadatan penduduknya dia sangat padat sekali. Untuk bahasa yang digunakan di dalam kawasan Asia adalah rumpun bahasa Indo-Eropa, yang termasuk dalam rumpun bahasa ini adalah bahasa Arab dan India. Yang kedua, rumpun bahasa Sino-Tibet meliputi bahasa Tibet dan bahasa Cina. Yang ketiga, rumpun bahasa Melayu banyak yang dianut di kawasan Asia Tenggara kecuali kawasan Papua. Kemudian di benua Asia ini biasanya untuk pendidikannya, yaitu bangsa Asia adalah bangsa yang masih menjunjung tinggi adat ketimuran yang diwariskan para nenek moyangnya mereka. Dan biasanya negara-negara maju di kawasan ini seperti Kanada, budaya dan falsafah hidup mereka, negara Asia antara lain adalah Jepang, Republik Rakyat Cina, Taiwan, Korea Selatan, dan Singapura. Dan untuk negara-negara yang pendidikannya masih sangat buruk di kawasan konflik dan kawasan yang baru pulih dari konflik ini seperti kawasan Pakistan, Afghanistan, Kamboja, Sri Lanka, dan Lebanon. Ini adalah negara-negara yang masih buruk sekali pendidikannya. Kemudian mata pencariannya di benua ini biasanya ada yaitu bermata pencarian di bidang pertanian. Mayoritas benua Asia ini dia mata pencariannya adalah pertanian. Karakteristik benua Asia dia mempunyai khas yang membedakan dengan benua-benua lainnya. Yang pertama adalah merupakan benua terluas di dunia. Yang kedua, tempat lahirnya agama-agama besar seperti Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Yang ketiga, 2 dari 7 keajaiban dunia terdapat di benua Asia, tembok besar Cina, dan Taj Mahal di Indonesia. Yang keempat, terdapat gunung tertinggi di dunia, yaitu Gunung Everest setinggi 8,84 meter. 8,848 meter. Kemudian yang kelima, penghasil minyak bumi terbesar di dunia yaitu Arab Saudi. Terdapat laut dengan kadar garam tertinggi di dunia yaitu Laut Mati dengan kadar kurang lebih 26% dekat Yordania. Yang terakhir
memiliki danau terluas di dunia yakni Danau Laut Kaspia. Kurang lebih 394.300 km persegi. Lautnya Laut Kaspia, bukan Laut Kesepian. Negara-negara di benua Asia ini dibagi menjadi atau dikelompokkan menjadi Asia Timur, Asia Tenggara, Asia Tengah, Asia Barat, dan Asia Selatan. Menjadi 5 negara Asia. Asia Timur apa aja? Coba sekarang kalian cari dan tulis di buku kalian negara-negara di benua Asia. Kalian kerjakan pembagian Asia Timur, Asia Tenggara, Asia Tengah, Asia Barat, dan Asia Selatan. Kalian cari per wilayah, nama negaranya, dan ibu kotanya. Kalian catat di buku tulis. Nanti kalau sudah, ibu tunggu hari ini sampai jam 6. Sekian dari ibu. Insya Allah kita akan ketemu lagi di hari Kamis depan di channel yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.